Shalom. Tuhan glorifikasi dia. Kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberikan hari dalam hidup kami untuk kami boleh kembali memuji memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami dalam hadirat-Mu. Di tengah-tengah ibadat kami juga kami percaya Tuhan, Kau ada bersama kami. Kami percaya bahwa kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat terjadi buat kami di tempat ini. Sudah di depan mata, sudah ada di hadapan kita Bapak Ibu. Kita percaya tahun 2025 ini kita melihat mujizat. Ada beberapa di antara saudara malam hari ini yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau berdoa bersama. Kita mau yakin. Ada yang sedang berdoa untuk keluarga. Ada yang sedang berdoa untuk usaha pekerjaan. Ada yang sedang berdoa untuk pendidikan. Ada yang sedang berdoa untuk kesembuhan. Bahkan ada yang berdoa untuk ekonomi yang sulit hari-hari ini Bapak Ibu. Ada
sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, anak-anak yang hancur, hubungan yang rusak. Kami mau percaya tahun 2025 adalah tahun mujizat, tahun penuh kemenangan, tahun pemulihan. Kami percaya Tuhan, kami melihat mujizat di hadapan kami Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan iman, dengan setengah suara. Jemaat Persekutuan Doa Eroi, sama-sama katakan, ku yakin kami rasa kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau bertahta di atas segala puji-pujian kami malam hari ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku yakin Kau hadir, kami percaya. Katakan ini dengan iman, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau percaya Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. kabar Bapak Ibu malam hari ini? Ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa, saya undang dengan kasih Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita percaya sukacita malam hari ini, damai sejahtera ada bersama kita. Kita tahu hari ini adalah terbaik. Kasih Tuhan ada bagi kita semuanya. Amin. Kami mau ingat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan kasih Yesus nyata dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu.
bersama Bapak Ibu. Amin. Kasih Yesus sebagai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau ingat bilur-bilur Tuhan yang sudah menyembuhkan luka kita di tempat ini. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Ingat kasih-Nya yang menebus hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, amin. Kami mau ingat bilur-bilur yang sudah lumpuhkan luka kami Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini bagiku. Haleluya, haleluya. Yang merasa kasih Yesus nyata dalam hidup ini, sekali lagi saya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Beri salam kepada kanan kiri, katakan saya diberkati Tuhan malam hari ini. Saya diberkati Tuhan malam hari ini. Karena kami mau percaya hari ini adalah hari yang terbaik. Buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Kita tetap mau bersyukur. Kita tetap mau bersorak. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tidak ku terkoyakkan, hujanku tak
mujizat Tuhan yang jadi. Lebih dahsyat dengan iman lagi kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi. Ku mau tetap bersyukur, tetap Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak kami mau percaya. Kami tahu Tuhan. Karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan sambil persembahan dijalankan malam hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya padamu. Sungguh sempurna.
Bapa. Kami tidak perlu takut akan hari depan kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan jejak-Mu yang sempurna. Kami percaya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Genapi karyamu. Berikan tepuk tangan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di malam ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Karena itu Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, siap memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sama-sama percaya katakan Amin. amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, barusan kita menyanyikan sebuah pujian, ajarku memahami semua yang Kau ingin. Ini siapa? Inginnya siapa Bapak Ibu? Inginnya tuh Tuhan. Kita seringkali nyanyi, kita seringkali berdoa sama Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Betul Bapak Ibu? Kadang kita juga menyanyi, menyenangkanmu hanya itu. Nah Bapak Ibu, kita seringkali kita mau menyenangkan Tuhan, pengen tahu kerinduan hati Tuhan, ajarku memahami kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Ada satu keinginan Tuhan yang seringkali kita abaikan Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebenarnya esensi atau hal yang menjadi dasar dari persekutuan doa oikumene Bapak Ibu ya. Oikumene, apalagi kalau ada kata-kata oikumene Elroy ya. Persekutuan doa oikumene ini merupakan salah satu keinginan Tuhan atau hati Tuhan. Nah buka bersama-sama dengan saya Yohanes pasalnya yang ke-17. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-20 sampai nanti ke-22. Nah Bapak Ibu ini coba perhatikan, ini sebenarnya isi hati Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi seringkali kita umat Tuhan kita abai dan kita gantikan isi hati Tuhan dengan keinginan atau isi hati kita pribadi Bapak Ibu. Nah kalau kita sama-sama seperti lagu yang terakhir tadi ingin memahami apa yang Tuhan mau. Nah ini coba kita lihat bersama-sama.
Yohanes 17 ayat ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi maksudnya mereka ini saja, ini siapa? Murid-murid. Ini doa Yesus untuk murid-murid dan untuk kita semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah Bapak Ibu, kita termasuk orang yang percaya apa tidak? Ya, karena itu kita disebut orang percaya. Nah lihat ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Contohnya seperti apa? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah doanya Tuhan Yesus tadi supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu ayat 21? Supaya apa? Supaya menjadi satu. Siapa yang menjadi satu? Mereka semua. Siapa mereka semua? Ya murid-murid, ya kita orang percaya. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka apa? Menjadi satu. Satunya seperti apa? Sama seperti kita adalah satu. Nah ternyata Tuhan itu salah satu yang begitu diinginkan Tuhan, sampai Tuhan Yesus berdoa demikian adalah apa? Supaya kita semua itu menjadi satu. Ya. Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi satu, ya. Bilang kanan kirinya, menjadi satu. Ya, menjadi satu. Menjadi satunya itu seperti apa Bapak Ibu? Nah Tuhan Yesus bilang menjadi satu seperti Yesus dan Bapa adalah, artinya begini Bapak Ibu, Yesus dan Bapa itu adalah satu, ya. Makanya orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang tiga, ya. Tapi kita punya sebuah istilah yang namanya ketiganya yang esa. Esa itu satu, ya. Bukan lebih dari satu, ya. Ketiganya yang esa artinya apa? Kita Tuhan punyanya cuma satu, tapi hadir dalam tiga pribadi. Pribadi Allah Bapa, Yesus, Allah Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi satu, satunya tidak mungkin terpisahkan, ya. Satunya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah sama Tuhan itu, kerinduannya hati Tuhan supaya kita setiap orang percaya itu menjadi satu. Satunya seperti apa? Seperti Yesus dan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Mereka satu dan tidak terpisahkan Bapak. Nah ini kerinduan hati Tuhan. Nah tadi kan kita sama-sama menyanyikan pujian, ajarku memahami semua yang kau ingini. Nah ini keinginan hati Tuhan supaya kita itu menjadi satu. Nah ini semangat yang dibawa oleh persekutuan doa Elroy. Makanya dinamakan persekutuan doa apa? Oikumene. Walaupun Bapak Ibu dari latar belakang gereja yang berbeda, liturgi yang berbeda, ya konsep yang berbeda, tapi yang Tuhan mau kita semua menjadi satu. Amin. Makanya kalau ngomong soal gereja itu bukan ngomong soal gedungnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ngomong soal gereja itu ngomong tentang apa? Komunitas, perkumpulan orang-orang percaya. Dan Tuhan mau komunitas atau kumpulan orang-orang ini menjadi satu. Ya. Dan bagaimana kalau kita mau jadi satu itu harus seperti apa? Nah kita buka bersama-sama Filipi pasalnya yang kedua. Ayat yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Nah ini surat Rasul Paulus, Bapak Ibu saya berikan latar belakang sebentar. Surat Rasul Paulus ini diberikan kepada jemaat Filipi karena pada waktu itu jemaat Filipi sedang ada persoalan, ya. Nah, persoalan apa ya yang sedang dialami oleh jemaat Filipi? Nah, saya tidak usah jelaskan secara detail, tapi gambaran besarnya saja pada waktu itu sedang terjadi perpecahan dalam jemaat Filipi. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak yang sedang berseteru, ada yang berseteru. Nah karena dua orang ini termasuk
orang yang begitu dipandang dalam jemaat akhirnya jadi kubu-kubuan. Ya, nah makanya nanti kalau Bapak Ibu baca ayat keempatnya itu ayat Filipi 2 ayat keempat bilang dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, jadi ini memang sedang ada masalah di jemaat Filipi, ada yang sedang berselisih. Kenapa mereka berselisih? Karena mereka masing-masing punya sebuah kepentingan, punya keinginan pribadi, punya ambisi pribadi atau punya kebutuhan pribadi. Ya, dan dalam mereka mencapai kebutuhan itu akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Nah Bapak Ibu, ini nasihat Rasul Paulus. Filipi 2 ayat yang kedua bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir. Dalam apa? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ternyata apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus ini tadi ternyata sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan tadi yang sama-sama kita baca supaya kita menjadi apa? Menjadi satu. Nah Bapak Ibu kira-kira coba Bapak Ibu pikirkan nih. Bapak Ibu kan sudah sering datang ke gereja, sudah sering datang persekutuan. Kira-kira hari-hari ini gereja-gereja, persekutuan-persekutuan yang di dalamnya yang sebenarnya Tuhan inginkan kita untuk jadi satu. Sudahkah terjadi dalam gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan? Tolong dijawab jujur. Kok yakin belum? Taunya dari mana Bapak Ibu? Hah? Kenapa? Buktinya banyak yang gegeran Pak. Buktinya ada yang tukaran Pak. Buktinya banyak yang rasan-rasan di belakangnya Pak. Ya, duduk sebelah ya, ngerasani yang di belakang. Kalau enggak ngerasani itu Pak Pendeta, ya kan? Ya, buktinya Pak, nanti enggak berapa lama gereja ini pecah jadi gereja ini Pak. Muncul aliran baru, muncul denominasi baru Pak, pecah Pak. Iya Bapak. Jujur Bapak Ibu ya, gereja-gereja bukan hanya gereja Bapak Ibu ya, persekutuan aja ya, itu gak gampang Bapak Ibu ya. Kira-kira mau jadi satu itu gampang gak? Hah? Susah. Susah apa gampang? Susah. Taunya dari mana? Pak, gak usah ngomong gereja, gak usah ngomong persekutuan. Dalam rumah tangga aja berapa orang saya cuma dua orang bisa jadi satu, mudah jadi satu. Nah, ya kan? Yang ada apa? Beda pendapat. Ya, nanti kalau sudah beda pendapat, gegeran. Ya, kalau dalam pernikahan kan gitu ya, Bapak Ibu. Di sini juga begitu atau enggak? Oh, saya lihat di sini muka-mukanya, wajah-wajahnya, pernikahannya mulus-mulus saja. Ya. Tapi di luar sana Bapak Ibu itu banyak yang berkelahi cuman masalah apa? Mencet odol. Ya kan cuman masalah mencet odol. Cuman masalah sepatu enggak ditaruh di tempatnya, bisa jadi masalah besar. Bisa bawa keluarga, emak bapak engkonge digawa kabeh. Cuman perkara sepatu gak nanggone Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu bukti bahwa menjadi satu itu tidak mudah. Makanya Tuhan Yesus itu sampai berdoa sama Bapa, minta Tuhan untuk membuat mereka jadi satu. Karena enggak gampang. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu malam hari, sebenarnya Bapak Ibu menjadi satu itu mudah. Kalau kita punya ini. Punya apa Pak? Lihat ayatnya yang pertama. Filipi 2 pasalnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Nah Bapak Ibu ini sebenarnya terjemahannya juga kurang tepat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata consolation. Ada ya? Di sini ada bahasa Inggris ada nggak? Kalau King James Version itu pakai kata consolation. Ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa, nggak ada.
Consolation itu Bapak Ibu, itu adalah sebuah perhatian Bapak Ibu ya. Atau sebuah penghiburan ya. Jadi kalau ada orang yang sedih, kita menguatkan, kita menghibur, itulah consolation ya. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan jadi karena dalam Kristus sebenarnya ada nasihat, ada consolation, ada penghiburan. Jadi begini Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas harusnya Bapak Ibu kita ini saling menguatkan, saling menghiburkan, ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu yang terjadi beda. Dalam sebuah perkumpulan komunitas apa yang terjadi? Bukannya saling menguatkan, saling menghiburkan, tapi yang ada apa? Saling menjatuhkan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ketemu di gereja, ketemu temannya, bukannya nguatin temannya ya. Kalau temannya ada yang sakit, mulai ngobrol, opo iku si A sakit. Iya iku paling dosane akeh. Ya. Iku paling iya toh, dosane akeh iku duit yang diterima iku duitnya enggak jujur. Ya toh, iku hasil korupsi. Wah, wis ngomongnya aneh-aneh. Nanti kalau pendetanya naik mimbar, dasinya baru, deloken dasine nyar. Dasine baru, oh iku persembahannya jemaat. Betul Bapak Ibu? Gimana mau ada kesatuan kalau isinya perkumpulan rohani kayak begitu Bapak Ibu? Ya, harusnya di dalam Kristus ada apa? Ada penghiburan, ada yang sakit kita hibur. Ya, ada yang jatuh, ada yang sementara mungkin kekurangan keuangan kita harusnya kuatkan. Ya, kuatkan dia, enggak apa-apa nanti dalam Tuhan ada berkat. Ya, kamu semangat, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap bekerja. Supaya apa? Nanti supaya Tuhan tolong kamu. Kalau kamu setia nanti Tuhan tolong kamu. Harusnya gitu Bapak Ibu. Bukannya tambah dijatuhkan, tambah dirasani. Ya toh? Nanti ada temennya datang dilihat, bajunya gak cocok iku yo. Sekele ireng kok kelambine merah ngono kan. Ya Pak, itu enggak membangun Bapak Ibu, itu enggak menghiburkan ya. Itu jadi hiburanmu sendiri malah gitu loh. Iya kan? Harusnya itu saling menghiburkan, saling menguatkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir, oh itu Pak saya enggak perlu menghiburkan, ini teman saya ini kelihatan bahagia terus. Bapak Ibu ini enggak tahu kan, kelihatan bahagia terus, statusnya bahagia terus, ketawa-ketawa terus, hatinya mana ada yang tahu. Iya kan? Siapa tahu dalam hatinya sedang menangis, ya kan? Siapa tahu dalam hatinya Tuhan pengen mati aja Tuhan, karena masalahnya enggak selesai. Betul Bapak Ibu? Harus menghiburkan. Ini Bapak Ibu yang dimau Tuhan itu ini. Menjadi satu itu seperti ini. Satu hati itu seperti ini. Saling menghibur Bapak Ibu. Lihat, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ini kalau dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, comfort of love. Ya, kenyamanan dalam kasih. Jadi apa Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja, datang dalam sebuah perkumpulan, dalam komunitas, di situ kita nyaman. Kenapa? Ada saling mengasihi satu yang dengan yang lain. Nah saya tanya sama Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu datang persekutuan, datang gereja, merasakan kenyamanan kasih? Hah? Aminnya setengah tiang. Amin gitu. Ya. Gak yakin gitu Bapak Ibu. Mohon maaf tapi seringkali kita gak merasakan ini, gak ada kenyamanan kasih. Kenapa? Siapa yang buat bukan salah pendetanya, bukan salah gembalanya, bukan salah asyirnya, bukan salah pelayan Tuhannya. Tapi kadang-kadang salah kita sendiri, kita yang tidak membangun kasih yang baik. Ya. Padahal kalau waktu ketemu gini paling enak apa ya? Kita saling mengasihi Bapak Ibu. Makanya persekutuan doa Elroy juga apa? Juga menyediakan hidangan di selesai ibadah. Bukan tujuannya supaya Bapak Ibu pulang kenyang itu aja, bukan. Supaya ketika Bapak Ibu pulang bisa sambil makan, bisa sambil sharing, ngobrol, menguatkan, saling mengasihi. Ya. Itu harusnya itu yang Tuhan mau Bapak Ibu ya. Amin. Nah lihat, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh. Nah Bapak Ibu ini lagi-lagi Indonesia salah terjemahan.
Di situ dikatakan ada. Padahal kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata if. Bapak tahu arti kata if? Jika. Nah ternyata kasih mesra tadi, penghiburan kasih itu bisa terwujud. Jika ada apa? Jika ada persekutuan roh. Ya, jika ada persekutuan roh. Nah persekutuan roh ini apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau kita datang, kita ngobrol, kita apa? Nah ini persekutuan secara jasmani Bapak Ibu ya. Ya atau mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya suami istri melakukan hubungan itu persekutuan secara jasmani. Tapi persekutuan roh Bapak Ibu dalam perkumpulan ya yang dimaksud di sini apa Bapak Ibu? Ketika kita sama-sama memuji Tuhan ya. Itu persekutuan dalam roh. Rohnya kita sedang menyatu satu dengan yang lain. Lewat apa? Lewat pujian. Maka nenek puji-pujian Bapak Ibu ojo melongo, ojo pikirannya kosong ya Bapak Ibu. Ya WL wes gini-gini Bapak Ibu WL tadi ya. Kita jangan melongo. Kenapa? Itu proses kita untuk menjadi satu dalam roh, persekutuan dalam roh. Berfellowship dalam roh itu waktu itu. Juga waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperhatikan sungguh-sungguh. Itu kita sedang dibuat dalam persekutuan dalam roh. Ya rohani kita menjadi satu. Apa yang kita terima lewat pujian, yang kita terima lewat firman ini adalah satu kesatuan. Nah di situ hati kita menjadi satu. Ketika kita diingatkan firman Tuhan, ketika kita dikuatkan melalui pujian, kita sama-sama mengerti firman, kita sama-sama kuat dalam pujian Bapak Ibu. Itu artinya persekutuan roh. Nah ini yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Terjadi kesatuan roh. Nah kalau sudah ada yang sungguh-sungguh, ada jemaat datang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang lain gak konsen Bapak Ibu. Ya, sing ngobrol dewe, sing buka HP dewe. Bisa terjadi persatuan roh, persekutuan dalam roh? Gak bisa. Satunya fokus, satunya gak fokus. Ya, akhirnya dalam roh itu tidak ada satu persekutuan. Akhirnya nanti waktu ketika pulang, ketika bertemu di luar, akhirnya terjadi perselisihan. Kenapa? Sing satu mudeng firman, sing satu gak mudeng. Ya kan? Akhirnya ketika temannya nasihati kamu tetap setia, tetap kuat dalam firman. Karena kesatunya waktu firman gak nyambung, waktu pujian gak nyambung, akhirnya kon enak ngomong. Ya, tetap setia, tetap menunggu, gak ngerti masalahku. Kenapa? Karena nggak nyambung, tidak ada persekutuan dalam roh. Amin Bapak Ibu. Makanya PDL Roy juga memberikan banyak sekali media untuk kita ini bersekutu dalam roh. Ya, ada ibadah bersama-sama Kamis, ada doa puasa waktu Senin, ada ibadah Zoom, dilakukan bersama-sama semua. Tujuannya apa? Supaya ada persekutuan dalam roh. Lihat, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya Bapak Ibu, kalau ada ini semua, maka itu tadi yang dimau Tuhan itu bisa kita alami, yaitu menjadi apa tadi? Menjadi satu. Menjadi apa kok nggak ada yang nyambung ya ini. Bapak Ibu masih konsentrasi atau sudah lapar? Kita bisa jadi satu halnya kalau ada apa kalau ada persekutuan dalam roh, kalau ada kasih mesra dan belas kasihan. Tanpa itu nggak bisa Bapak Ibu. Tanpa ada kasih mesra dan belas kasihan, Bapak Ibu ngelihat temennya susah, Bapak Ibu akan dingin, biasa aja. Betul Bapak Ibu? Makanya di situ nggak terjadi fellowship yang baik. Orang mau ada masalah ya itu masalahmu sendiri. Aku nggak peduli. Kenapa? Karena nggak ada kasih mesra. Karena nggak ada belas kasihan. Tapi coba ada Bapak Ibu. Temennya sakit. Oh kasihan ya itu sakit. Wes, walaupun nggak harus memberikan perhatian dalam bentuk uang, minimal mendoakan. Nah, saya mau tanya di sini. Ada enggak yang setiap hari di sini mendoakan sesama jemaat PDL Roy? Kok enggak ada yang angkat tangan? Mendoakan sesama jemaat ini loh Bu, Bapak Ibu enggak ada? Wah ada, 1 Bapak Ibu, 2, yang lain 3,
Yang lain, aduh Pak, masalahku cek akeh Pak. Ya, kayak apa doan orang, masalahku dewe kok marane. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, ini isi hati Tuhan. Tadi katanya pengen memahami perasaannya Tuhan, pengen memahami keinginannya Tuhan. Ini loh keinginannya Tuhan. Saya tanya di sini Bapak Ibu, siapa di sini yang setiap hari masih mendoakan Bapak Edi dan Ibu Edi? Jangan supaya dilihat Bapak Edi loh ya. Ini Bapak Edi lihat depan kok. Saya yang lihat. Hah? Masih mendoakan pemimpin? Iya, itu bentuk persekutuan roh, itu bentuk kesatuan Bapak Ibu. Amin. Males Pak doain Pak Edi Pak. Enggak ya, serajin semua yang doakan pemimpin di tempat ini. Dari simpel saja Bapak Ibu, kalau engkau doa saja gak mau, wes ojo ngomong ngei berkat, ngei duit, ngei mangan, wes doa gak gelem Bapak Ibu. Ya, tapi kalau engkau memang punya kemampuan, mau memberikan sesuatu boleh. Itu bentuk persekutuan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengerti yang dimaksud dengan semangat oikumene. Ini kan kita bawa semangat oikumene ya Bapak Ibu. Untuk apa sih persekutuan doa oikumene seperti ini? Supaya Bapak Ibu dan saya menjadi satu. Tidak dipisahkan tembok-tembok gereja lagi. Tapi kita semua menjadi satu, itu kerinduan Tuhan. Menjadi satu seperti apa Pak? Terjadi hubungan di dalamnya. Ya, ada perhatian, ada penghiburan, ada saling menguatkan, ada saling mendoakan, saling menghiburkan satu yang dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Amin. Cukup jelas firman-Nya Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Sebelum nanti kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari, kita seringkali bilang kita mau memahami isi hati Tuhan. Tapi kita seringkali tidak mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Menjadi satu. Kita sering sekali lebih mementingkan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Ajarku memahami semua yang kau ini isi hati Tuhan Bapak Ibu. Serahkan diri, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati memohon, serahkan diri genapi karyamu. Betapa sedih hati Tuhan kalau kita bilang kita mau memahami keinginan Tuhan, tapi ternyata selama ini kita nggak mau hidup dalam sebuah kesatuan Bapak. Kepentingan kita sendiri lebih kita utamakan, lebih kita pikirkan daripada yang lain. Kita tidak pernah mendoakan orang lain, kita tidak pernah punya hati untuk orang lain. Semuanya tentang diri kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, kita sangat jauh dari isi hati Tuhan. Dan tidak ada gunanya kita berkumpul, bersekutu bersama-sama karena tidak ada persekutuan roh di dalam. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa yang Tuhan mau itu kerinduan hati Tuhan. Kita menjadi satu Bapak. Pertanyaannya mau enggak kita mau jadi satu Bapak? Engkau yang mau jadi satu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan
kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi Bapak Ibu, sungguh-sungguh katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Jadikan kami satu seperti saya undang dengan hormat Pak Edi. Terima kasih Bapa dalam surga, lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus meteraikan siap firman bagi kami, jadikan kami selalu satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami, dari kekurangan kami dengan doa-doa dan keluhan terucapkan. Ya, berkati Odi yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari ini. Tambahkan hikmat marifat, kuasa urapan, Roh Kudus menyertai dalam setiap pelayanannya. Semua kebutuhan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan kal selamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya Bapak Ibu, kita persembahan dulu. Ya, kita akan beri persembahan yang kedua. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kami berkat firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu persembahan, kolektor Tuhan memberkati supaya menopang untuk pekerjaan tempat ini. Semua yang sudah memberikan kembali akan berlipat ganda. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih pertemuan Bapak Ibu luar biasa ya firman Tuhan malam hari ini. Kita diingatkan bahwa persekutuan itu penting, amin. Namanya persekutuan berarti harus bersatu. Nggak ada persekutuan persekutuan namanya persekutuan itu harus jadi banyak orang jadi satu, amin. Nah itu bicara tentang komunitas. Bapak Ibu betapa pentingnya komunitas, ya kita lihat. Tapi ya kita harus pilih komunitas yang sehat, jangan yang tidak sehat. Saya mau tanya, dosa itu yang seharusnya dosa yang lebih besar mana? Dosanya Petrus atau dosanya si Yudas Iskariot? Seharusnya dosa yang besar itu mana yang lebih besar? Dosanya Yudas Iskariot atau Petrus? Si Yudas ini dia mau menjual Yesus hanya memperkenalkan Yesus. Tapi pada waktu mau dibunuh, dibalik no duwe. Loh kalau dibunuh jangan dibunuh. Loh dikembalikan uangnya tapi tidak ada urusan. Tapi Petrus dia tuh bukan cuma menyangkal 3 kali, menyangkal bersumpah tidak kenal Yesus. Bahkan dia bukan hanya menyangkal bersumpah tapi bersumpah sampai mengutuk. Tidak kenal Yesus, ngutuk loh. Ingat firman Tuhan berkata apa? Matius 25 ayat 21. Ya, firman Tuhan bukan Matius 25 ayat 21.
ya di dalam Lukas 12 ya, ayat 8 dan 9 berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengaku dia di depan malaikat. Tapi barang siapa menyangkal aku di depannya, betul ya, aku berkata kepada setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengaku dia di depan malaikat Allah. Tapi 9 ya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Dengar baik Bapak Ibu, waktu kita menyangkal Yesus di depan manusia, bukan saja Allah akan menyangkal, Yesus menyangkal kita di depan malaikat, tidak. Tapi Yesus juga menyangkal kita di depan Bapa di surga. Matius 10 ayat yang ke-32 ya. Bukan hanya di depan malaikat ya. Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya dia. Bukan hanya di depan malaikat, tapi di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33 ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini Petrus ini 3 kali, bukan hanya menyangkal, dia sampai bersumpah dan mengutuk. Tapi yang luar biasa, pertobatannya beda. Waktu si Petrus ini dia bertobat, dia tuh kembali kepada komunitas murid-murid. Ya, dia kembali kepada murid-murid, teman-teman murid-murid yang lain. Lalu di waktu mungkin dia sudah mau, mungkin sama seperti si Yudas mau bunuh diri. Tapi karena setelah dia kembali kepada komunitas murid-murid, akhirnya diingatkan, tidak popo ya, saling mengingatkan, ayo kita doakan sama-sama. Akhirnya dia bertobat. Tapi Yudas, dia waktu dia melakukan kesalahan, dia pertobatannya bukan kembali ke komunitas, dia larinya ke tempat yang lain, tempat yang kosong. Ya, akhirnya bunuh diri. Betapa pentingnya komunitas. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Amin. Ya, saling memperhatikan. Saya beritahu Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Pada saat saudara dan saya memperhatikan orang lain, Tuhan akan memperhatikan saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam komunitas. Ya, masuk di dalam. Ya, terima kasih atas penemuan sama Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Daripada dalam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doa, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kalau kami ada Tuhan sampai saat ini, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Tuhan terima kasih, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk semua umat Tuhan, jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun dalam pergumulan mereka Tuhan, yang tolong laut dengan kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang mengalami pergumulan ekonomi keuangan, dan pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, apapun bergumul Tuhan yang berikan jalan keluar. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan yang mencukupkan. Usaha bisnis umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada, Tuhan yang memberkati. Dijauhkan pada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, Tuhan jauhkan, ditolak dalam nama Yesus. Buat semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Berkat dari utara, selatan, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat hamba Tuhan dimanapun El Roy dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program PD El Roy pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan memberkati. Ibadah-ibadah El Roy baik itu ke dalam maupun keluar, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari Sabtu ada ibadah di Jember, Tuhan. PD El Roy Jember, dan ada tamu dari Kalimantan Utara. Tuhan memberkati, tim kami akan ke Jember pergi dan pulang serta lindungi, dan Tuhan semua yang bertugas urapi dengan kuasa urapan sehingga ibadah El Roy di Jember diberkati Tuhan, sungguh nama Yesus dan dipermuliakan. Dan juga ibadah El Roy di Perak, El Roy juga yang di Manado, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil, dijauhkan kepada pergaulan yang buruk, tutup bungkus dengan kuasa dari akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar, tambahkan bagi mereka sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PD El Roy, kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk Pak Budi Lembono bersama keluarga, Ibu Junming bersama juga Brian anak putranya, memberkati kesehatan Pak Budi, pulihkan oleh bilu Tuhan sembuh. Kami menopang tangan dari tempat ini dengan kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang-ruang waktu. Kami lepaskan roh kesembuhan pemulihan bagi Pak Budi Lembono, oleh bilu Yesus dan Pak Budi disembuhkan. Tuhan terima kasih, dia banyak menopang El Roy, kembalikan lipat ganda. Terima kasih. Kami juga mau berdoa mereka yang Tuhan juga yang sudah lanjut usia, yang rindu untuk datang ibadah tapi karena keterbatasan mereka, biar Roh Kudus yang menjamah mereka, sukacita damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program PDL untuk ke depan, baik itu retreat, baik itu pelayanan lapas, semua Tuhan yang memberkati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semua yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami PDL Roy, termasuk tim musik bersama WL, berkati mereka semuanya. Urapan baru tambah-tambahkan bagi mereka. Ada bersama-sama kami Bapak Untung bersama Ibu, memberkati bersama istri yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang bersukacita dan bisa Tuhan turun atas mereka, itu boleh tetap boleh datang ibadah di tempat ini. Usaha bisnis mereka diberkati, apapun pergumulan Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan tambah-tambahkan untuk kami boleh melayani Tuhan lagi. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, serta pimpin, lindungi, tibangan dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari kisah Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus, dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.